Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa dengan Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Islam Madinah. Kali ini kami akan membawakan tentang berpasangan ya. Allah yang menjadikan gelap dan terang, tapi mengapa ada yang masuk neraka? Baik, kajian tentang konten Al-Fatihah yang video yang sebelumnya membahas peta jalan yang bisa ditempuh, yang bagi orang beriman adalah menempuh jalan yang lurus supaya selamat. Peta jalan itu memperlihatkan dua jalan yang sama-sama Allah jadikan. Pertanyaannya, mengapa Allah tega memasukkan ke dalam neraka orang yang memilih jalan kiri, padahal keduanya dari Allah juga. Manusia diuji sama seperti malaikat dan jin, prinsip keadilan ya, yang baik memetik yang baik dan yang buruk mendapatkan yang buruk. Peringatan untuk yang memilih jalan kiri dan kabar gembira untuk yang memilih jalan kanan. Ya, kira-kira yang akan dibahas kali ini. Oke, pertama Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Dalam Yasin 36, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun." Maksudnya Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dalam ayat lain, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Juga dalam Asyura 11, "Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yadhru'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan menjadikan pula dari jenis hewan ternak pasangan-pasangannya. Dia menjadikanmu berkembang biak, dengan jalan itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Nah, Dia maha mendengar lagi, maha mengetahui. Jadi semua berpasangan kecuali Allah. Kemudian Allah juga menjadikan gelap atau zulumat dan terang cahaya. Dalam An-An'am 1, "Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur." Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan-gelapan dan cahaya. Dalam An-Nur 35, Allah mengumpamakan bagaimana menjadikan gelap dan terang, yakni seperti pelita di dalam lubang yang tidak tembus. Di depan lubang ada cahaya, tapi di balik dinding lubang itu gelap karena tidak transparan. Allahu nur samawati wal ard, mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah memberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Kemudian pelajaran apa dan hikmah apa yang dapat kita ambil? Nah, manusia disuruh mengembara untuk diuji. Manusia dipilah-pilah. Ya, yang bagus nanti masuk surga dan yang lain neraka. Iblis juga mengalami hal sama. Iblis gagal kemudian menantang Allah. Adam juga gagal dan begitu pula banyak keturunannya. Kita lihat dulu sejarah bagaimana antara iblis dengan Adam alaihissalam. Untuk manusia bagaimana kita menyikapi hal ini, kita kembali dulu ya ke awal sejarah. Allah meniupkan ruhku, kata Allah, ke dalam diri Adam, sehingga wajar jika Allah memerintahkan malaikat, di dalam kelompok itu ada jin, untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka bila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Al-Hijr 29 dan Shad 72. Kewajaran itu tidak difahami iblis. Iblis hanya melihat casing istilahnya. Casing Adam memang dari tanah, tapi dalemannya dari Allah. Kedua, selain penghormatan, Allah memerintahkan sujud kepada selain Allah bukan menyuruh malaikat syirik, tapi sebagai ujian ketaatan. Apakah malaikat merasa hina sujud kepada orang kemarin sore, katakanlah ya, atau tetap taat? Nah, malaikat pasrah, taat, tetapi iblis menolak. Iblis merasa terjebak. Qala fa ma aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, dia merasa menjebak aku, kata iblis, pasti aku akan menghadang mereka dari jalanmu yang lurus. Al-A'raf 16. Iblis perlihatkan sifat iri, dengki, kemudian merasa hina sujud kepada yang lebih rendah materialnya. Nah, dia takabur, menyebabkan kedudukan jatuh terpuruk. Sekali lagi, Allah menguji malaikat dan jin, namun bagi iblis ini jebakan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyananna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in.
Ya iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Iblis ingin membuktikan bahwa Adam juga akan gagal. Fazalahuma syaitanu anha akhrajahuma mimma kana fi. Aqulna habitu ba'dukum li ba'din adu. Lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Lalu setan menggelincirkan keduanya darinya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana, itu surga. Kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Selanjutnya Allah menjelaskan kepada anak cucu Adam adanya petunjuk jalan yang bisa ditempuh dalam pengembaraan perjalanan itu. Jika menempuh jalan kiri masuk neraka istilahnya ya, dan bila ke kanan masuk surga. Qulna bitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Lalu jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, siapa saja yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Sementara itu orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi jelas, kita semua diuji. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, iblis terus ingin membuktikan bahwa anak cucu Adam akan gagal menjalani ujian. Tapi Allah juga tidak tinggal diam. Diutuslah para nabi untuk menyadarkan manusia agar berhasil menjalani ujian hidup dan agar manusia tidak merasa dizalimi. Allah tegaskan, Rasulullah mubasyirin wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Akan Allah azizan hakima. Para rasul itu sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah setelah diutusnya Rasul itu. An-Nisa 165. Kemudian Allah juga mengilhami manusia dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Nah, manusia diberi ya, punya kebebasan memilih. Faqul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka siapa yang menghendaki beriman, hendaklah ia beriman, dan siapa yang menghendaki kufur, biarlah dia kufur. Nah, manusia juga digoda setan yang selalu pasang jebakan ya. Jika sudah terjebak, meskipun Allah terus menunjukkan jalan, dia terpaksa meneruskan yang salah. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Tapi ada yang bersyukur dan ada pula yang sangat kufur. Yang bersyukur itu menerima dan yang kufur tetap menolak. Kalau sudah terjebak, isyarat dari Allah diabaikan, dianggap angin lalu saja. Dalam At-Taubah 19 Allah tegaskan bahwa Allah menjelaskan petunjuk, tapi jika keras kepala, ya Allah biarkan sesat. Maka Allah yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah dia memberinya petunjuk sampai dia menjelaskan kepadanya apa yang harus mereka jauhi. Nah, sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah terus mengingatkan umat yang membangkang dengan penderitaan agar mereka tunduk dan takluk kepada Allah. Laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa wad-dharra ila annahum yatadarrun. Walaula idza ja'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau, tapi mereka membangkang. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemeraratan, kesengsaraan, supaya tunduk takluk kepada Allah. Tapi mengapa mereka tidak tunduk ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, Allah biarkan yang merasa puas dengan dunia untuk menikmatinya. Innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan.
Mereka lebih memilih kehidupan dunia. Amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal mawa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, sungguhnya neraka jahimlah tempat tinggalnya. Akhirnya Allah palingkan hati mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka ketika mereka menyimpang dari jalan lurus, Allah palingkan hati mereka. Makin terjun dalam dosa, maka hidup makin sempit. Aman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Namun jika sebaliknya akan mendapatkan kehidupan yang baik. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Yang penting adalah jangan tergoda, tertarik dengan harta mereka yang melimpah. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Maka janganlah harta benda dan anak mereka menarik hatimu. Sungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Nah, yang mengharapkan kehidupan dunia akan tergoda. Akhraja ala qaumi fi zinati qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu latu haqqin 'azim. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan pada Qarun. Sungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tapi kita harus sebaliknya, berpaling. Fa'rid aman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa hayatad dunya. Illal hayatad dunya. Maka berpalinglah hai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingkari kecuali kehidupan duniawi. Allah biarkan yang kaya tambah kaya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan kerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Allah menyuruh perbaikan, tapi mereka tetap durhaka. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dan begitu maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan Tuhan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Yang jelas Allah tidak zalim, Allah Maha Adil. Allah tidak zalim kepada manusia. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taqwa sanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang walaupun sebesar dzarrah. Jika sesuatu yang secara itu berupa kebaikan, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil 'abid. Siapa yang mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat, maka akibatnya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Nah, sebagai kesimpulan, Allah menjadikan gelap dan terang untuk menguji dan memilah-milah manusia. Yang ambil jalan kiri silakan, akan tetapi keuntungan duniawi ya akan dapat keuntungan duniawi, tapi ada akibat buruknya. Yang ambil jalan kanan harus banyak menahan diri, tapi akibat baiknya juga ada kelak. Allah terus mengingatkan manusia yang menyimpang dengan banyak cara, tapi kalau tetap membangkang, Allah biarkan sesat. Itu sebabnya bagi ahli neraka tidak ada alasan untuk mengugat Allah mengapa mereka masuk neraka. Ini bentuk kasih sayang Allah dan keadilan Allah ya, yang hanya bisa digenapi dan disempurnakan dengan adanya akhirat. Jadi Allah selalu menasihati kita, maka sambutlah dengan lapang dada. Sebagai penutup, Allahu a'lam, hanya Allah yang paling tahu, yang paling maha mengetahui. Jika ada benarnya tentu dari Allah. Jika Anda ngasih jempol, berarti Anda ngasih jempol pada Allah. Jika Anda share ke grup lain, berarti Anda ikut menyebarkan kebenaran dari Allah. Insya Allah Anda akan mendapat pahala. Jika Anda subscribe, bagi yang belum, ya berarti Anda membantu dakwah ini. Jika ada salahnya, tentu karena kebenaran saya. Untuk itu silakan berbagi lewat komentar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.